Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Ananda. Pada video kali ini saya akan membuat program permainan tebak-tebakan. Awalnya program ini akan menerima masukan sebuah angka integer, lalu menyimpannya pada sebuah variabel sebagai angka yang harus berhasil ditebak oleh pemain. Selanjutnya hasil dari input dibersihkan dari output layar agar jawaban tidak diketahui oleh pemain. Pemain lalu mencoba menebak sebuah angka. Pemain lalu memasukkan input sampai pemain menyerah atau berhasil menebak angka. Pemain hanya memasukkan angka, lalu komputer akan memberi feedback terhadap input tersebut seperti terlalu besar jika angka itu lebih besar dari angka yang dituju, dan terlalu kecil jika angka tersebut lebih kecil dari angka yang dituju. Jika pemain memasukkan angka yang benar, maka pemain akan menang, dan akurasi dihitung berdasarkan presentasi 1 berbanding berapa kali pemain menebak angka tersebut. Untuk membuat programnya, pertama kita memasukkan file header-nya terlebih dahulu. File header yang kita masukkan yaitu #include iostream dan #include windows.h. File header iostream di sini berfungsi untuk memanggil fungsi cout, cin, nline, dan sebagainya. Dan file header windows.h berfungsi untuk memanggil fungsi close atau cls. Kemudian dilanjutkan dengan using namespace std, fungsinya agar dapat menggunakan semua fungsi atau file. Dan in main merupakan fungsi utama pada program. Buka kurung kurawal, di sini kita memilih tipe data dan mendeklarasikan variabelnya. Tipe data yang kita pilih yaitu float, di mana float ini dapat digunakan untuk bilangan bulat maupun desimal. Dan variabel yang dideklarasikan yaitu i, p, x, j, dan k. Kemudian kita tambahkan keterangan yaitu cout, masukkan angka. Fungsi cout di sini yaitu untuk menampilkan kalimat di antara tanda kutip 2. Lanjutkan dengan cin(x), fungsi dari cin yaitu untuk menginputkan nilai variabel x. Kemudian sistem CLS. Fungsi dari CLS di sini yaitu untuk membersihkan layar sebelumnya. Dilanjutkan dengan pernyataan perulangan di mana for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 100, i++. Artinya, pernyataan perulangan i dimulai dari 1 hingga ke 100. Masuk ke cout p. Fungsinya masih sama yaitu untuk menampilkan kalimat di antara tanda kutip 2. Dilanjutkan dengan cin p untuk menginput nilai variabel p. Dan masuk ke pernyataan kondisi if p kurang dari x. Artinya pernyataan kondisi di mana variabel p lebih kecil dari variabel x. Maka, masuk ke cout f terlalu kecil. Fungsi dari cout untuk menampilkan kalimat di antara tanda kutip 2. Else if p lebih besar dari x. Artinya, pernyataan kondisi di mana variabel p lebih besar dari variabel x. Cout f terlalu besar. Fungsi cout masih sama untuk menampilkan kalimat di antara tanda kutip 2. Kemudian else if p sama dengan x, artinya pernyataan kondisi di mana variabel p sama dengan variabel x. Masuk ke k sama dengan 100 bagi i. Kita mencari nilai k. Kemudian cout f, selamat Anda berhasil, akurasi Anda dalam permainan sebesar. Kemudian break, artinya perintah untuk menghentikan pernyataan. Jika sudah, maka kita jalankan programnya. Masukkan angka. Di sini saya akan memasukkan angka sebesar 4. Untuk nilai P pertama, saya masukkan 2. Untuk nilai P yang kedua, saya masukkan 8. Untuk P yang ketiga, saya masukkan 3. Dan untuk P yang keempat, saya masukkan sebesar 4. Maka dapat dilihat bahwa jika kita masukkan 2, maka outputnya yang akan keluar yaitu terlalu kecil, dan 8 outputnya terlalu besar, 3 outputnya terlalu kecil, dan 4 maka outputnya selamat Anda berhasil, akurasi Anda dalam permainan sebesar 25%. Untuk alur programnya kita mulai dari memasukkan angka. Pertama kita memasukkan angka sebesar 4, yang berarti nilai x sama dengan 4. Kemudian masuk ke pernyataan perulangan di mana for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 100, i++. Nilai i yang kita punya sekarang yaitu 1, berarti 1 kurang dari sama dengan 100. Apakah 1 kurang dari sama dengan 100? Ya, maka masuk ke cout p. Artinya huruf p ini akan dicetak ke layar pada saat kita menjalankan program. Kemudian masuk ke cin p. Untuk p yang pertama kita masukkan nilainya sebesar 2. Lanjut ke pernyataan kondisi if p kurang dari x. Untuk nilai P yang kita masukkan tadi yaitu 2 dan nilai X sebesar 4. Apakah 2 kurang dari 4?
Iya. Jika iya, maka Cout F terlalu kecil. Kemudian kita kembali ke I++. Artinya, nilai I yang kita punya ditambahkan dengan 1. Nilai I yang kita punya sebelumnya yaitu 1 ditambahkan dengan 1, maka nilai I kita sekarang yaitu 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 100? Ya, masuk kembali ke Cout P. Untuk nilai P yang kedua, di sini kita memasukkan angka sebesar 8. Apakah 8 kurang dari 4? Tidak. Jika tidak, maka dia masuk ke else if P lebih dari X. Dan 8 lebih dari 4. Maka cetak F terlalu besar. Kemudian, masuk kembali ke I++, di mana I kita sebelumnya itu 2 ditambahkan dengan 1. Nilai I kita sekarang yaitu 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 100? Iya. Kemudian masuk ke Cout P. Untuk P yang ketiga, kita masukkan nilainya sebesar 3. Masuk lagi ke pernyataan kondisi, if P kurang dari X. Apakah 3 kurang dari 4? Ya. Maka cetak terlalu kecil. Kemudian kembali ke I++, di mana I kita sebelumnya itu 3 ditambahkan dengan 1 menjadi 4. Apakah 4 kurang dari 900? Ya, masuk ke Cout P. Untuk P yang terakhir, kita masukkan sebesar 4. Maka masuk ke pernyataan kondisi, di mana if P kurang dari X. Apakah 4 kurang dari 4? Tidak. Jika tidak, masuk ke else if P lebih dari X. Apakah 4 lebih dari 4? Tidak. Jika tidak kembali, maka kita masuk ke else if P sama dengan X. Apakah 4 sama dengan 4? Ya. Maka dia selanjutnya masuk ke K sama dengan 100 dibagi I, di mana nilai I kita sebelumnya itu 4. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Maka dia akan menampilkan Cout, selamat Anda berhasil. Akurasi Anda dalam permainan sebesar 25%. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, and see you the next video.